Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 123490053. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan mengenai interlocking silinder dengan sensing feedback. Baik, jadi di praktikum ini kita punya tiga tujuan. Yang pertama, memahami konsep interlocking pada aktuator pneumatik elektrik untuk mencegah kondisi tidak aman. 2. Mengimplementasikan sensing feedback dari sensor posisi silinder ke dalam logika kendali PLC. Ketiga, menyusun ladder diagram yang memastikan urutan gerak silinder hanya terjadi bila kondisi sensor telah terverifikasi. Nah, kita bisa kita cari dulu ini interlocking cylinder. Jadi kita di praktikum ini kita punya dua silinder pneumatik. Nah, yang geraknya itu nggak boleh sembarangan, tapi harus urutan dan saling tergantung. Ya, interlocking itu artinya satu gerakan dikunci oleh kondisi gerakan yang sebelumnya. Jadi dia bukan gerak gerak bebas gitu. Nah, sensing feedback, kalau sensing feedback itu, eh, kalau sensing feedback itu dia artinya kunci yang kunci itu berbasis sensor posisi, bukan cuma prediksi, maksudnya asumsi gitu. Dengan kata lain, sistem cuma ngizinin langkah berikutnya kalau sensor bilang langkah sebelumnya sudah benar dan sudah aman. Nah, lalu kita bahas juga eh, kenapa sistem tanpa feedback ini bisa membuat bahaya. Nah, kalau aktuator cuma mengandalkan output tanpa umpan balik posisi, bisa terjadi tabrakan mekanik, komponen cepat aus, bahkan kecelakaan kerja. Nah, kenapa silinder pneumatik nggak punya kepastian waktu gerak kayak motor stepper atau servo gitu? Dia itu dipengaruhi banyak hal, misalnya tekanan udara. Kalau kompresor lagi dipakai banyak alat lain, tekanannya turun. Jadi itu membuat silindernya lambat. Lalu yang kedua itu beban mekanik berubah. Kalau benda yang didorong lebih berat, silinder makin lambat atau bahkan berhenti di tengah. Lalu yang ketiga itu eh, gesekan seal dan kondisi silinder. Silinder yang sudah lama dipakai bisa seret istilahnya. Nah, jadi output on belum tentu berarti silinder sudah sampai tujuan. Kalau PLC nggak tahu posisi asli silinder, maka bisa lanjut langkah berikutnya terlalu cepat. Nah, itu bisa menyebabkan sumber bahaya. Nah, lalu secara logika, interlocking itu apa sih? Nah, interlocking itu seperti aturan kayak boleh jalan kalau kalau sesuatu yang di itu belakangnya itu sudah terpenuhi. Nah, berarti di logika interlocking ada ini aturan saya kayak ini.
A plus. Nah, gini. Misalnya urutan standarnya kita kayak gini ya. Nah, B plus ini baru boleh jalan kalau A plus sudah benar-benar tercapai. Nah, B min boleh jalan kalau B plusnya ini benar-benar sudah tercapai juga. Nah, kalau A plus kayak tadi B plusnya sudah berjalan baru dia bisa jalan yang aminnya. Kalau aturan aturan ini dilanggar, potensi tabrakannya itu tinggi. Nah, istilah paling gampangnya gini, interlocking itu kayak lampu lalu lintas gitu. Mobil dari arah B nggak boleh jalan kalau lampu A belum belum merah gitu. Nah, tujuannya biar nggak ada yang masuk persimpangan apa barengan. Ya ya gitu. Nah, selanjutnya tanpa sensor interlock kalau tanpa sensor interlocking itu cuma apa ya? Kira-kira. Nah, tapi kalau ada sensor interlockingnya itu jadi berdasarkan fakta karena dia pakai sensor. Nah, setiap silinder itu dipasang sensor pembatas, kayak maju tercapai dan mundur tercapai. Lalu sinyalnya dipakai PLC buat validasi sebelum memberi perintah berikutnya. Nah, poin pentingnya itu PLC itu ngasih perintah ke silinder bergerak, lalu ke sensor memberi sinyal balik, lalu PLC baru lanjut. Nah, kalau di trainer board itu umumnya sensor itu yang kepake biasanya limit switch, proximity, atau read sensor. Tapi yang penting itu bukan ini, bukan jenisnya, tapi informasi yang dia kasih, yang dia berikan. Nah, setiap silinder itu punya dua sensor. Sensor posisi maju, maju tercapai, lalu ada sensor posisi maju ini artinya piston itu sudah maju sampai depan. Nah, kalau ada yang kedua, sensor posisi mundur. Artinya piston sudah sudah mundur sampai ke belakang banget gitu. Nah, kalau ada sensor kayak gini, PLC itu bisa tahu status silindernya. Kalau A plus on, berarti A sudah di depan. Kalau aminnya on, A-nya sudah di belakang. Nah, sekarang eh, kita ngomongin cara kerja interlocking ini ya.
Kalau cara kerja interlocking itu bisa lah kondisi awalnya itu eh, silinder A di posisi mundur. Nah, artinya sensor sensor aminnya itu on. Nah, silinder B di posisi mundur. Nah, artinya sensor B min itu on. Nah, ini adalah posisi standby-nya. Nah, step pertamanya itu kalau silinder A maju, PLC menyalakan solenoid A maju. A mulai maju. Yang dilakukan PLC bukan langsung lanjut. PLC itu menunggu sensor A plus on. Kalau A baru jalan setengah, sensor A plus belum on. Jadi PLC tetap menunggu. Nah, kalau nggak ada feedback, kalau feedbacknya nggak muncul gitu, nah itu bisa ini bisa jadi itu apa namanya gerakan berikutnya itu di blok gitu. Kalau kalau misalnya sensornya itu tidak menunjukkan posisi aman. Misalnya eh, contoh kasusnya itu PLC nyuruh A maju, tapi tekanan kurang. Jadi A ini berhenti di tengah. Sensor A plus nggak bisa ini nggak on. Nah, respon sistem B plus nggak bakal aktif. Sistemnya nahan di step A maju karena PLC nganggap posisi belum aman. Bedanya interlocking dengan timer biasa itu apa? Nah, kadang ada yang berpikir itu cukup pakai timer. Misal A maju 2 detik, lanjut B maju 2 detik. Tapi timer itu kayak nggak mengukur waktu. Dia tuh timer itu mengukur waktu bukan posisi. Kalau silindernya gerak lambat, 2 detik belum tentu sampai dia. Nah, kalau silindernya gerak cepat, 2 detik malah kebuang sia-sia. Sensing, jadi sensing feedback itu mengukur posisi realnya. Jadi lebih adaptif dia. Jadi makanya di industri itu lebih sering memakai feedback. Nah, interlocking itu standar industri dan itu wajib ya. Kenapa wajib? Karena industri itu punya target mesin itu harus jalan 24/7 dengan minim error keselamatan operator nomor satu. Lalu tabrakan kecil bisa bikin line produksi itu stop. Makanya mesin otomatis kalau gerakan berurutan hampir pasti pakai itu yang namanya interlocking, lalu sensor posisi, dan biasanya juga ditambah alarm.
Coba kita praktekin ini ya, buat program yang ini kita ikutin, pakai CX Programmer. Kita yang pertama itu ini, hmm, 001 off. Yang ini 000 sistem. Tambahin 000 sistem. Nah, nomor 3 S2 maju. 001 S1 maju. 002
03. Sini coba kita satu di sini. Nah, gini ya. Sini tulis, kita program sebagian. Jadi inti dari program yang ini itu interlocking cylinder itu interlocking dengan sensing apa feedback itu dia sistem kendali yang memastikan dua silinder bergerak. Ya, ada silinder satu, silinder dua. Nah, urutannya itu agar dua silinder ini urut gitu, bergeraknya urut dan saling aman dengan cara mengunci setiap langkah berdasarkan sinyal posisi, sensor posisi. Nah, PLC itu nggak akan melanjutkan perintah berikutnya sebelum sensor menyatakan silinder sebelumnya itu benar-benar sudah di posisi yang aman. Nah, kalau feedback sensor belum muncul, PLC itu otomatis menahan langkah berikutnya supaya nggak terjadi tabrakan atau kondisinya yang berbahaya. Nah, itu inti dari program yang ada di sini ya. Baik, sekian dari video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.